Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa pajak, upaya gugatan ke pengadilan pajak. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Isomatu Saada, yang kedua Mailis Kaulandari, yang ketiga Muhammad Abdul Aziz, yang keempat Muhammad Anggara Lubara, yang kelima Muhammad Daniel NA, dan yang terakhir Nurul Hanifah. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi gugatan. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, definisi gugatan adalah sebagai berikut. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu putusan gugatan adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat diajukan gugatan. Selanjutnya yang pertama yaitu ruang lingkup pengajuan gugatan. Sebagai dasar hukumnya, pengajuan gugatan adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Daniel NA. Baik, terima kasih penyaji pertama. Saya Muhammad Daniel NA akan melanjutkan pembahasan pada materi kali ini. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan tentang ruang lingkup pengajuan gugatan, di sini saya akan melanjutkan apa saja yang menjadi dasar hukum dari pengajuan gugatan. Dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 23 ayat 2. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. B. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. C. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26, atau D. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Selanjutnya, pasal 36 ayat 2. Poin G. Pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Atau poin H. Pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 berlaku ketentuan berdasarkan undang-undang. Saya akan menjelaskan perbedaan antara pengajuan gugatan dengan pengajuan banding. Perbedaannya itu adalah terletak pada objek yang diperselisihkan, yaitu pada proses banding objek yang disengketakan adalah materi perpajakan, sedangkan pada proses gugatan objek yang dipermasalahkan adalah prosedur dan ketentuan formal atau tata cara dalam melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Sebagai contoh itu adalah penerbitan surat keputusan keberatan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan untuk hadir, pengumuman lelang yang tidak sesuai prosedur, surat ketetapan pajak yang tidak berdasarkan nota perhitungan, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan sampai batas waktu yang ditentukan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan surat teguran ke wajib pajak.
Persyaratan formal pengajuan permohonan gugatan. Angka 6 huruf A dan huruf B dari Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S/4042-PJ.07 atau garing 2007 menyatakan pemenuhan ketentuan formal surat permohonan banding wajib pajak, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anggar Alubara. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang persyaratan formal pengajuan permohonan gugatan. Surat gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Penentuan jangka waktu tersebut agar benar-benar diperhatikan. Terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Penentuan jangka waktu tersebut agar benar-benar diperhatikan. Jadi, syarat pertama harus diajukan secara bahasa Indonesia. Kalau gugatannya terhadap pelaksanaan penagihan diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan adalah 30 hari. Lanjutnya, persyaratan formal selanjutnya adalah surat gugatan harus ditandatangani, dan apabila surat gugatan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, harus dilampiri dengan surat khusus sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Bahwa yang diajukan gugatan adalah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan gugatan sesuai pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 tahun 2000. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pihak yang mengajukan. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Apabila selama proses gugatan penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat ailit. Apabila selama proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud. Selanjutnya, yang dapat diajukan gugatan. Yang pertama adalah pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Yang kedua ada keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Yang terakhir ada penerbitan surat keputusan pajak atau keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pencabutan gugatan. Pencabutan di gugatan adalah yang pertama, terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Yang kedua, gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan yang A. Penetapan ketua dalam hal surat penyertaan pencabutan diajukan sebelum sidang.
Yang B, putusan majelis hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atau persetujuan tergugat. Yang ketiga, gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan majelis hakim tunggal tidak dapat diajukan kembali. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah proses gugatan lebih memfokuskan kepada prosedur dan tata laksana dalam pelaksanaan keputusan sehubungan dengan melaksanakan ketentuan perpajakan. Lingkup objek yang dapat diajukan gugatan lebih luas dibandingkan dengan objek yang dapat diajukan banding. Sekian presentasi kami, terima kasih.